pertama kali sendirian kan Kak di rumah sakit. Emang sih agak-agak penakut gitu, agak-agak horor gitu sebenarnya. Karena aku paling belakang rumah sakit ruangannya dan aku beneran sendiri karena yang lain jaga ponakanku. Tapi eh, di situ aku beneran nggak kayak mana ya Kak, takut aja gitu, kayak beneran ngerasa takutnya ya, kayak takut horor gitu. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan. Habis itu aku dengerin lagu rohani, sampai aku dengerin lagu rohani sampai habis baterainya handphoneku kan. Baru aku kayak dapat kekuatan dari Tuhan, terus aku bisa tidur nyenyak. Sebelumnya aku kayak ngerasa horor aja gitu. Terus itu beberapa hari kemudian, Aku kamarnya menurut, sendirian. iya kemarin itu Kak, tapi nggak ada yang jaga kan. Hmm. Jadi kayak beneran ngerasa sendirian lah di malamnya. Habis itu aku juga ngerasa kayak dulu aku pernah DBD tapi udah banyak usaha yang aku lakukan sampai aku harus transfusi kan pernah pada saat itu. Nggak transfusi. Mungkin iya Kayak transfusi. drop banget. Mm-mm. Sampai kayak udah kalau DBD kan Kak, kakak bisa tahu kayak harus ke ICU kan Hmm. gitu. Ya udah habis itu mungkin di Oh, situ udah aku drop kali kayak lah itu ya, iya trombosit. bener-bener drop kali. Di situ mungkin kayak aku berjalan sendiri pada saat itu. Terus mungkin aku juga dengerin dari kakak kan, jangan lupa dengerin lagu rohani gitu, berdoa yang kakak DM itu kan. Habis itu emang aku setelah yang DBD ini, aku ngerasa beda sih kak sama yang DBD kemarin. Bener-bener kayak dapet kekuatan aja dari Tuhan, karena emang sesering itu kayak dengar lagu rohani kayak gitu. Kayak dapat kekuatan dari Tuhan, beda sih. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, entah memang kayak kesehatanku yang lebih baik sekarang dari yang dulu itu, atau memang karena kekuatan yang tiba-tiba datang dari Tuhan gitu. Terus sih aku yang bingung. Tapi aku ngerasa perbedaannya kalau dulu emang aku eh, pas sakit itu bener-bener bahkan nggak megang handphone gitu Kak, cuma tidur karena udah drop kali kan gitu. Tapi kalau yang sekarang ini kayak mau tidur dengerin lagu rohani, terus kayak yang Kakak ingatin berdoa gitu-gitu, kayak dapat kekuatan dari Tuhan. Jadi pesannya apa yang kau dapat? Rasanya ternyata emang dalam keadaan sulit juga kita harus bersama sama Tuhan. Nggak boleh kayak nggak langsung kayak oh, sembuh 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 segala usaha pun yang kita lakukan kalau kita nggak bersama sama Tuhan kita nggak dapat kekuatan. Dia harus bersama Tuhan supaya kita dikasih kekuatan sama Tuhan. Betul, betul, betul. Amin, amin, Iya. amin. Justru pada saat kita nggak tahu lagi mau kayak mana ya, kita cuma punya Tuhan ya. Iya. Betul, betul. Jadi jangan nonton horor lagi ya sekarang ya. Iya. Jangan nonton film horor Pinter lagi. itu dia boleh nonton horor. Ya, thank you, thank you, thank you, deh. Siapa lagi nih yang mau kesaksian? Bagaimana cerita kalian sebulan ini? Ada yang ingin di-sharingkan nggak? Noyan, ada Noyan? Mungkin kisah cintamu. Mana Noyan? Gimana? Di Mana? mana dia? Siapa nih? Nika gimana? Ada yang mau di-sharing kan nggak ke kita? Nggak ada, nggak, semua ya berjalan biasa aja, ya apa apa pokoknya doa aja sama Tuhan apapun yang terjadi gitu aja sih. Mm-mm. Masih smooth, smooth, smooth gitu ya. Ya masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hmm, oke. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Oh iya, Hmm. Kau gimana, kau? apa? Gimana cerita kau? Ngeri lah. Yang paling ngeri lah. Ya kemarin yang kasus mama itu aja. Cuman sejauh ini ya lumayan lah terselamatkan. Tapi kalau memang ya itulah pesannya. Kalau memang belum waktunya yang belum. Cuman itu situasi yang apalah ya dibilang. Kalau kita pola pikir manusia itu udah nggak ada harapan sebenarnya. Karena situasinya beberapa jam mama itu ternyata menahan sakit di kamar. Jam 10 malam aku pulang dari kantor.
napasnya udah satu-satu, terus dia nggak bisa bicara, terus situasi kamar itu dingin sedingin-dinginnya karena AC, tapi badannya basah semua karena keringat. Wih, itu nahan saksi ya, Ya, jadi keringat dingin. jadi kayak kita lah berpikir kita manusia, ternyata seandainya terlambat beberapa menit aja, ya mungkin ya gitulah bisa lewat. Cuman karena tindakan cepat terukur juga kan, langsung aku bawa ke rumah sakit. Nggak berapa lama dokter eh, sebelum memasukkan salah satu obat yang disuntikan, malah dokter ngomong hanya dua kemungkinannya, sembuh atau lewat. Dia bilang gitu aja. Jadi kalau memang yakin dengan kami, pertolongan pertamanya cuma ini untuk menyelamatkan. Hmm. Memang situasinya memang kondisi mama udah kayak ya udah tinggal setengah gitu. Napas tinggal satu-satu, badan udah pucat biram, muka itu udah biram. Nggak tahu mungkin akibat nafas itu ya ketahan ya. Nah, itu. Dan bersyukurnya itu tadi. Ternyata kalau kata Tuhan belum ya belum. Sekalipun semenderita apa yang dia rasakan kan. Hmm. Nah, gitu. Ya, itu salah satu apa ya? Kayak situasiku aja di rumah sakit tuh kayak eh, cuman bisa ngomong kalau bisa aku jangan nengok mamaku menderita lah gitu. Kalau memang udah saatnya ya udah ambil aja gitu. Udah sampai ngucapnya gitu dalam doa tuh aku jongkok di IGD gitu kan posisinya. Bapak ngawanin di dalam karena aku nggak sanggup, aku di luar jongkok. Terus ya udah melamun aja melamun. Cuman ya aku bisa ngomong kalaupun memang harus malam ini, tolong jangan bikin menderita gitu. Karena nggak sampai hati kan kita manusia ngelihat orang tua apa eh, mendatangi ajalnya tapi dengan harus penderitaan gitu. Ya kan Hmm. batin kita sebagai manusia itu bergejolak kan. Kalaupun memang udah waktunya, ya udah diambil dengan langsung aja, jangan dibikin kayak harus ada fase penderitaannya dulu yang harus kita lihat kita saksikan gitu. Tapi Cuman, sekarang mama udah sehat. nah karena pada saat itu aku ngerasa itulah ya batin anak laki-laki itu kadang-kadang nggak sampai hati untuk melarang misalnya kan hidup mama ini udah harus dengan penuh obat dan segala macam aturan yang untuk memperpanjang umurnya sebenarnya. Nah kadang-kadang kan kita laki-laki ini kayak nggak sampai hati gitu. Mama nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dia kan langsung kayak ada keinginan dia, apalagi perempuan gitu kan perasa nggak sanggup. Jadi aku mikir gimana ya caranya supaya dia ini patuh dengan kesehatannya supaya umurnya panjang gitu. Nah, kalau aku yang mengurus di rumah, kami kan di Medan tuh anak laki-laki dua, anak perempuannya dua-duanya di Jakarta. Jadi aku mikir sampai berembuk lah. Aku panggil lewat telepon tuh kakakku, adikku sama abangku. Langsung bikin keputusan. Aku nggak peduli apapun kondisi kalian saat ini, mama harus diurus dengan anaknya yang perempuan. Kalau kami laki-laki di sini, hanya cuman mikirkan dia harus ikut aturan supaya dia sehat. Tapi hati kami yang nggak sanggup untuk melarang dengan tegas aturan hidupnya gitu. Sedih aja ngeliatnya. Jadi lebih baik ya sesama perempuan aja yang ngurus. Aku Hmm. berangkatkan, malah di sana makin ketahuan semua penyakitnya. Jadi sekarang Sejauh ini secara fisik eh, bisa kita katakan baik lah Kak. Semua berjalan normal. Ya seandainya pun ada satu dua penyakit dari dalam bagian tubuh yang bisa aku bilang kronis. Memang pernyataan dokternya kronis lah. Bahasanya kronis. Tapi secara fisik luar sudah sangat baik dan sudah sangat jauh dari kejadian yang kemarin sebelum ku berangkat ke Jakarta. Nah, tapi setelah di Jakarta ketahuan semua hasil-hasil. Ketahuan semua organ dalam tubuhnya itu ternyata sudah ada satu dua yang dalam kategori kronis. Itu Sakit bahkan awalnya apa sih? mama, mama Pas itu kejadian awal. itu apa sih ceritanya? Oh memang sebenarnya itu udah penyakit, penyakit lama diabetes sama asam lambung. Hmm. Nah, ya sepanjang sebelum kejadian kemarin tuh dia tuh patuh dengan aturannya, aturan kesehatannya. Ya namanya juga manusia kan mungkin ada beberapa fase dia yang ah badanku udah enak, nggak usah Bukan. lagi minum obat lah ya. gitu, udah rileks gitu kan. Terus makanan juga mulai sembarang.
Nah, akibat kelalaian itu terpiculah penyakit lamanya. Dan ternyata dengan kelalaian yang segitu aja dampaknya jauh lebih fatal gitu. Dia lalai dengan diri sendiri. Yang mengakibatkan ya dia menderita gitu. Nah, terakhirnya merembetlah ke organ tubuh yang lainnya akibat dari dampak eh, penyakitnya yang kemarin gitu. Memang beberapa kawan kan aku konsultasikan kondisinya, ternyata memang kalau seandainya penyakit, misalnya penyakit A, kita nggak betul-betul ketat, dia bisa berdampak menjadi penyakit B, C, dan yang lainnya. Apalagi berbicara soal organ dalam bagian tubuh. Seperti lambung, seperti ginjal, seperti fungsi hati, seperti jantung. Nah, itu semua dia terkoneksi satu sama lain. Seandainya salah satunya sudah dalam kategori yang tidak baik, namun tidak dirawat, tidak dijaga betul-betul, nah dia akan memicu organ tubuh yang lainnya gitu. Karena keseimbangan dalam badan itu, keseimbangan organ tubuhnya sudah nggak seimbang lagi gitu. Nah, setelah di Jakarta ketahuan dan ya teguran lagi lah gitu loh. Kayak ya situasi saat ini sedang bingung lah, sedang bingung karena penyakitnya bertambah kan. Dari awalnya cuma satu dua sekarang udah tiga nih dan penyakit yang ketiga ini yang biasanya nggak ada kata berhasil orang untuk selamat dari penyakit ini. Biasanya yang kulihat semua akan berujung lewat. Tuh. Nah sekarang kayak tapi kenapa aku tidak lagi panik seperti yang kemarin? Karena merasa ya udahlah, udah upaya yang maksimal juga yang dibikin, udah doa yang maksimal juga yang dipanjatkan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Toh kita empat-empat anak-anaknya udah bicara, udah puas lah. Maksudnya iya sudah maksimal kami sebagai anak-anaknya untuk apa ya memperjuangkan orang tua itu udah nggak apa-apa. Jadi daripada kami harus menahan pahit karena melihat "Aduh, menderita kali orang tua kami ini gitu. Ya udah, kami berserah aja. Pokoknya ini otoritas Tuhan terserah. Apapun ceritanya, kayak manapun bentuk jalannya nanti terserah. Tapi sambil Untuk berobat tetap jalan ya. iya, iya. Jadi kayak kami sudah jauh lebih rileks Kak. Sudah kayak bahasa kasarnya ya, bahasa kasar lah. Sudah siap untuk menerima kenyataan lah nanti. Kalau suatu saat memang berujung di luar daripada nalar berpikir kita gitu. Ya. Udah jauh lebih rileks, jauh lebih ya udah lebih tenang gitu. Karena udah betul-betul kami letakkan ini ya Tuhan, urusan mulai nih. Kalau kami sebagai manusia udah maksimal gitu. Kami juga kan manusia punya keterbatasan. Oh, Tuhan yang nggak punya, benar ya Tuhan Tuhan ya. yang nggak punya batas gitu. Urusan Tuhan aja lah gitu. Bukan pasrah tapi berserah. Ya, kalau berserah artinya kan kita tetap berusaha ya. Karena kan dikasih satu poin baik juga kan. Pertama, Mama sudah tidak perlu harus rawat intensif di rumah sakit. Itu pertama. Kedua, secara fisik dia sudah cukup jauh membaik. Fisik, fisik luar ya, fisik luar sudah jauh baik. Contoh, masak udah bisa, ngurus main-main sama cucunya udah bisa. Nggak harus kayak kemarin harus terbaring di tempat tidur bisa sampai seminggu lamanya gitu. Apa-apa di tempat tidur, makan dan lainnya tempat tidur. Tapi sekarang udah jauh lah, udah fit gitu. Ya. Jadi seandainya kalau memang ya udah kalau udah waktunya Tuhan, ya udahlah kami udah maksimal kok gitu. Kami udah senang juga gitu. Puji Tuhan sih. Maksudnya kalau apa kita semua pasti lewat sih ya. Hmm. Cuman pasti selesai sih. Cuman maksudnya bagaimana cara kita menjalani hari sebenarnya itu lebih penting kan. Oke. Nah, yang kerennya itu karena ini Kak, berubah jalan itu. Jadi kayak ada kalau apa ya? Kalau mas kita orang manusia biasa ya ngomongnya, ah kalau udah orang tua yang berubah jalan, cuman apa aja itu kayak berleha-leha menunggu waktunya, kira-kira gitu kan. Sebenarnya udah bisa kalau diberhentikan ini proses semua meninggalnya gitu. Tapi kalau ku ambil angle lainnya dari sisi yang berbeda,
aku cuman kayak dapat pesan gini, nggak apa-apa sedikit menderita, tapi kalian anak-anaknya dan keluarga lain punya waktu untuk Ya. dia. Nah, punya waktu untuk dia gitu. Kalian masih punya kesempatan. Mau kalian berbagi sukacita lah, kalian menyenangkan dia atau apapun yang bisa dikerjakan yang sama-sama gitu. Terlepas dari dia yang memang udah kesehatannya udah fatal, udah kronis. Ya. Angle berbeda lah aku lihatnya. Oh ya, dikasih poin poin baik. Kenapa harus berobat jalan? Ya mungkin biar panjang waktu kami sama dia gitu. Bisa sama-sama dulu. Iya, iya, betul itu betul. Bagaimana lah kalian Tapi asli Kak, kalau yang kemarin itu aku sendiri, sumpah itu, aku kayak ya udahlah ambil aja lah Tuhan gitu. Nggak betul lagi nih pikirku. Nggak ngerti aku ini. Jam 10 malam bayangin aku pulang dari kantor. Nggak nggak kepikiran tapi gitu. tapi kau memang punya kebiasaan gitu mas nengok kamarnya. Hah? Kau memang punya kebiasaan kalau pulang dari kerjaan kau nengok Iya, kamarnya iya. gitu. Aku selalu buka kamar orang mama. Karena kan kami bertiga. Iya, iya. Kadang Kak, aku ada lah kadang aneh-anehku, lucu-lucuku kan. Kalau misalnya aku tengok kendaraan semua lengkap di rumah gitu. Kereta mama, kereta bapak, mobil lengkap lah di rumah. Tapi nggak ada bunyi atau sesuatu apapun, aktivitas apapun di rumah. Yang jamnya pun belum jam aktivitas tidur atau istirahat. Aku terus kayak jantungan gitu. Ada aneh-aneh tuh kadang. Jadi harus kuperiksa dulu. Iya, bagus juga Ah, sih itu. kuperiksa dulu gitu. Terus kalau tidur pun kadang ada usilku kalau tidur. Ku tegur tidur, ku bangunin gitu. Karena aku takut kan. Apa ya. Ya itu aneh. Tapi Ada tapi aneh-aneh. tapi aku juga punya kebiasaan nih dulu. Tapi kejadian kan sih kayak aku tuh juga sering ke kamar bosku hanya untuk lihat perut mereka naik Ya turun apa bergerak enggak. atau enggak kan. Dan Nah, itu kejadian loh kok. Kejadian mama aku betulan nggak naik turun perutnya waktu itu. nah, Jadi kayak yang aku sampai ada berapa menit ya sih beneran nggak turun, beneran nggak naik turun gitu sampai kayak yang sampai 2 kali aku bolak balik soalnya jam 6 belum bangun bangun kan. Aku pegang kakinya dingin kali gitu kan terus kayak yang, ya udah bener-bener pergi lah dia. Jadi kayak yang ya gitu sih. Sekarang pun kerjaanku memastikan orang itu masih bernapas atau enggak. Jadi kita kayak apa ya, memang ya semua orang punya momen ya. Tapi kayak hmm. kayak bapak aku akhirnya bisa juga 11 tahun kan dia aku rawat gitu sampai at the end memang aku juga ngomong gitu ke dia kayak yang Pak kau pergi aja capek kau kami udah bisa survive gitu waktu itu aku ngomong gitu ke kuping dia dan aku bilang ke Tuhan udahlah Tuhan capek kali bapakku jadi memang waktu itu dia pergi gitu jadi aku ngerasa kayak ya semua indah sih semua sesuai waktu Tuhan mungkin kadang-kadang kita pikir belum waktunya nih Tuhan tapi kalau nggak ada yang bisa, kita nggak bisa ngatur itu sih umur Eh, anak sama itu kita nggak bisa sama ini sih. Pelajaran pelajaran baru lagi yang kudapat kan aku hampir kalau seandainya aku kemarin itu harus berangkat sama mama ke Jakarta, kan aku udah 2 kali ya minta undur waktu sama IC untuk apa aku itu ya audisi itu ya. Hmm. 2 kali mengundurkan waktu. Pertama itu karena eh, pokoknya 2 kali sebelum itu 2 kali aku minta diundur audisinya karena pekerjaan lah. Yang satu karena pekerjaan, yang satu lagi karena aku harus keluar kota dan dadakan. Nah, yang 2 kali itu dengan ringannya, dengan baiknya si siapa namanya yang bertanggung jawab untuk tim pelayanan Kak? Iya. Si Roy ini dengan baiknya, oke nggak apa-apa bro, aman gitu. Nah, masuk di fase yang mama, aku udah sampai ngitung, aduh ini 3 kali. Minggu depan udah audisi dan aku harus dilema nih berangkat. Karena kan eh, aku pelayanan karena siapa? Karena Tuhan gitu. Aku mengurus orang tua karena siapa? Ya karena Tuhan juga. Alasannya sama sebenarnya. Di situ kayak betul-betul Harus apa ya? memilih. Kak. Jadi makanya aku langsung cepat tuh nge-DM kakak di waktu tengah malam itu juga, karena aku takut lupa. Di saat tengah malam itu juga aku DM urusan belakangan lah kapan mau dibaca, yang penting pesan itu tersampaikan gitu. Jadi kayak proses untuk mempertimbangkan itu kayak nggak sembarangan gitu. Memang kalau dalam keadaan kacau tuh nggak bisa. Jadi betul-betul harus tenangkan dulu, baru bikin setiap poin-poin dari permasalahan yang ada, terus mana yang
lebih penting, mana yang lebih genting, mana yang masih betul-betul bisa ditolerir, mana yang enggak gitu. Bayangin, aku sampai sempat mikir, ayo udahlah, toh 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 juga aku udah pasrah gitu kan. Udahlah kalau memang harus di sana nggak sempat kulihat dia mengembuskan napas terakhirnya, ya udah yang penting aku fokus sama pelayananku di sini. Sampai begitu. Cuman ternyata aku cari lagi angle lain kan, sudut pandang lain. Nggak bisa juga gitu. Gitu loh. Nggak boleh juga. Soalnya ini kan sekali seumur hidup ya. Hmm. Soal pelayanan masih bisa. Nah, gitu-gitulah pertimbangan-pertimbangan begitu. Nah, jadi karena kegelisahanku dalam mempertimbangkan keputusan mana yang harus kuambil, pilihan mana yang harus kupilih, ya itu Akhirnya kayak berjalan semua kan. bisa bisa semua berjalan. Yang sana dapat kesembuhan, yang di sini aku bisa mengikuti audisi gitu. Ya sih. Yang penting kadang-kadang saat kita berserah yang bersyukur justru ada kekuatan yang kita nggak Iya. Padahal kan tahu. kalau logika logika gampangnya aja, ya pasti salah satu ada yang gagal nih gitu. Hmm. Ternyata dua-dua dikasih. Ya, puji Tuhan. Intinya sih berserah ya kalau aku tangkap ya. Dari Ya, cerita kamu belajar berserah. Karena kan kita pengen pengen ngontrol semuanya, jadi rusuh gitu. ya itu. Itu yang buat kita capek. Kita pengen ngontrol semuanya kan. Gimana? Lagi mau sharing? Kalau sharing-sharing kan jadi semangat menghadapi badai kehidupan ini. Rimadi lah, gimana ceritamu Rimadi dalam minggu-minggu ini? Baru ku baca ya Debu, tahu? Apa? Baru ku baca chattingnya ini. Yang mana? Chatting aku. Jangan tuh Kauri, jam 1 di sana kayaknya. Ah, belum jam 12. Kayak mana? Ada Ini nggak apa? cerita-ceritamu yang wow gitu lah tentang Tuhan akhir-akhir ini? Kalau tentang Tuhan, ya masih lah. Aku bukan apanya sih, bukan kalau tentang Tuhan udah pasti banyak yang wownya. Dari penyakit juga yang tadi aku apa langsung kilas balik aku gimana merawat kakak dulu kan. Jadi sama juga kayak tadi. Aku juga dulu lihat perutnya juga kak. Bernapas atau Sama enggak ya gitu. kita ya, punya kebiasaan kayak gitu ya, ya Sama ampun. sama. Jadi kalau penyakit udah dilewat lah. Tapi aku hanya mau apa sih sharing ke Megan sih karena kan ini apanya si Megan ya malam ini kita kan tahu apa si Megan. Aku sih yang paling apa sama si Megan sih ini. Pertama Paling sih apa? makasih lah Apanya Megan. apa nih? Aku salut sama dia karena kan dia teman sekerja kita Kak Cik waktu di Ya, Medan pelayanan. Sangat senang sih apa eh, eh, akhirnya mimpinya kan dulu dia cerita sama kita kan aku pengen ke Amerika ini cerita aku lagi ini gitu kan akhirnya dapat senang kali gitu kan akhirnya kita satu-satu dipakai Kak Cika pernah bilang kan bakalan pergi satu-satu nih si Megan ke Amerika si Madi ke Australia dan yang lain-lain gitu hmm. kan jadi kan pernah nggak pokoknya ingat ada saatnya emang kita akan pergi keluar sama kayak murid-murid Yesus pernah aku bilang kan akan berpencar gitu kan nah inilah waktunya kita berpencar jadi Pasta senang aja gitu. berdampak ya. Iya, inilah bukti untuk berdampaknya kita keluar. Jadi Megan ini saatnya bakalan keluar juga. Ya aku di sini eh, seperti ya teman-teman tahu lah ya kan kehidupan di sini. Keynes ini kayak apa namanya Balinya salah satu ya bukan banyak sih kota tapi salah satu kayak Balinya gitu. Ini daerah yang bebasnya jatuh untuk dalam dosa itu sangat gampang Hmm. ateis di mana-mana. Jadi sebagai anak Kristen itu sangat tantangannya besar kali. Apalagi aku kadang kayak awal-awal di sini aku sedih sih karena nggak ada kawan untuk ya sama-sama menguatkan dibandingkan di Medan dulu. Ya, jadi kayak betul-betul biji yang jadi berpikir aku biji yang perumpamaan dikasih Tuhan Yesus itu. Aku dibiji di mana ya? Aku dibiji di semak belukar kah, di batu-batu kah, atau di tanah subur? Aku hampir-hampir kayak terjepit betul-betulan kayak mau nyerah tapi aku selalu aku percaya sih bukan hanya ada orang-orang
teman-teman atau keluarga yang berdoa untukku juga di sini gitu kan, makanya aku kuat sampai saat ini. Akhirnya aku merasa kayak tetap dilindungi Tuhan dimanapun. Dan paling luar biasanya aku rasakan bukan aku sih, tapi Tuhan yang bekerja melalui hidupku yang aku rasakan itu di tempat-tempat kerja. Aku dengan leluasanya nggak ada, semua aku kan kerja di apa kan di hotel housekeeping namanya kan. Jadi kalau kami itu kerja itu satu kamar, misalnya satu kamar itu berkawan-kawan gitu, satu atau dua orang, misalnya berdua lah gitu kan. Jadi selalu ada kesempatan memberitakan tentang Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ada yang ateis sama sekali nggak pernah dengarnya tentang Tuhan. Jadi aku kayak cerita nyambung gitu. Jadi kayak ada kesenangan luar biasa gitu menceritakan tentang Tuhan gimana pun gitu. Baik yang dulunya dia pernah ke gereja enggak, pernah dulu dia udah ke gereja, orang-orang Indonesia juga dulu. Akhirnya ya dia bercerita apa, ketika aku mengatakan tentang Yesus dia berpikir ulang ya, walaupun yang sampai saat ini enggak apa ya, enggak, belum ada aku lihat gitu eh, perubahan dalam apa maksudnya mengikut Yesus balik. Ini barusan sebelum apa tadi, bukan barusan, tadi sore kan. Jadi ada kawan di sini, dia dulu Muslim pengungsi dari apa namanya Iran. Hmm. Dia refugee lah di sini Hmm. juga tinggal, tapi dia pindah. Tapi kami berkawan gitu kan. Dia tahu karena aku setiap minggu ke gereja, dilihatnya juga kehidupan di sini. Tadi aku bantu dia karena dia pindah apa kan, aku bantu dia. Dia bilang itu menguatkan aku juga sih. Dan jadi dia bilang aku bantu, setelah itu dia bilang aku bersyukur memiliki kawan Kristen sepertimu katanya. Aku bilang Hmm. juga aku bersyukur memiliki kawan Muslim sepertimu, aku bilang. Tapi dia bilang tapi sebelumnya ada apa kayak apa ngobrol-ngobrol gitu, gimana apa mau, karena dia tahu kan kalau kami ketemu kami sering, karena dia tahu aku Kristen, dia sering kayak joking gitu, gimana Tuhan Yesus, gimana apamu, gitu kan. Jadi hari ini juga tadi setelah apa itu kan aku bantu, dia bilang gitu, aku bersyukur punya kawan Kristen. Aku bilang lagi tuh, aku nggak Muslim katanya. Oh nggak Muslim lagi ya, aku udah ngikut Yesus, Kristen dong. Aku bilang enggak katanya, enggak, aku Hmm. nggak Kristen. Tapi apa dong, aku ngikuti, aku suka ajarannya katanya. Hmm. Terus dibilangnya eh, apa eh, apa dibilangnya tadi ya, aku iya tapi aku nggak percaya dia Tuhan katanya. Oh nggak apa-apa, satu step udah, kamu udah lebih dekat. Mungkin sekarang kamu merasa iya dia profet aja kan katanya. Iya sekarang ya nggak apa-apa kamu profet, tapi aku berdoa sama suatu saat kau akan berjumpa dengan dia. Aku bilang gitu, joking memang, Hmm. ketawa, supaya kau bisa mengenal dia lah Tuhan satu-satunya bro, aku bilang tadi. Udah kami apa apa say goodbye lah tadi karena aku mau pergi juga kan. Jadi gitulah. Jadi nggak tahu, sejak di sini aku semakin apa gitu memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus gitu. Nah itu Hmm. juga nantinya aku harap sih Megan, lagi di lingkungan kuliah di Los di mana, Amin. di mana sih apanya, di New York, New York. Cambridge, New York City dia. New York NYC. City tuh. New York City kan di kota besarnya lagi. Bahkan Iya. banyak itu kan orang-orang yang nggak pernah mengenal Yesus, bahkan meninggalkan Yesus. Bahkan ada Kristen yang hanya KTP, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi korup sih kita ini, bukan kita aja sih aku sini ngomongnya, tapi karena ini khusus untuk acara Megan, karena Megan juga teman sekerja Allah katanya kan, kata si Paulus sama si Timotius kan teman sekerjanya. Mm-mm. Jadi ini penganggapnya gitu. Jadi nanti Megan di sana ya tetaplah berbuah gitu, beritakan dengan siapapun gitu, ketika selalu ada kesempatan gitu memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus gitu. Itu Iya. sih yang aku apain, ada kayak kepuasan tersendiri gitu dimanapun kita berada, selalu beritakan tentang Tuhan gitu. Dan dengan action sih orang itu bakalan mendengarkan kita ketika kita berbeda dengan orang lain gitu. Tapi Lebih ke perbuatan sebenarnya dulu ya iya daripada iya perkataannya. Pilihan hidup. iya, karena mereka lihat dan mereka mendengarkan cerita kita gitu tentang siapa Tuhan gitu kan. Dan satu lagi tetap berjaga-jaga, dan tetap berjaga-jaga berdoa karena temptationnya luar biasa gitu, lagi di sana nantinya nggak tahu ya, mungkin dia, aku nggak tahu kehidupannya, tapi di sini luar biasa temptationnya, apalagi nggak ada kawan, wah itu luar biasa kali.
Gitu sih, Kak Megan. Itu Thank aja, you, Kak Cika. Ya, ya. Tapi untuk overallnya apa? Aku kasih apa deh? Ayat aku tahu nggak dulu Kak Cika? Dulu aku kan nyoba ke sini kan gelombang pertama aku gagal. Terus Hmm. kan kita setelah nggak lama setelah itu kita kan ada Holy Communion di gereja. Aku dapat apa? Aku sampai simpan masih sampai sekarang. Ini apa ya? Jadi kan apanya itu kan apanya itu elemennya itu kan ada jus kan Hmm. kasih kan ada tulisannya kan jadi Ya, kuenya itu di roti roti. kecil-kecilnya itu jadi aku dapat yang bagian mengatakan Yesaya 55 ya kan Yesaya 55 ayat 12a mengatakan itu sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Aku dulu langsung Merinding ya. aku langsung kirim dulu sama ini sini ke dulu itu. Wih aku dapat ini gitu berarti artinya ada apa dari aku ya yang kemarin gagal oh berarti ini yang gelombang kedua pasti dapat ini karena ini dapat ini betul bukan kebetulan ini gitu dibilangnya langsung kayak gitu memberikan harapan gitu jadi ini juga yang aku kasih sama Megan sebagai kenang-kenangan ini jadi sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai kamu Amin. diantarkan ke Amin. New York kuliah di salah satu kampus ternama akan balik ke Indonesia dengan ya dengan ilmu yang didapat dan lebih daripada itu ada jiwa-jiwa yang mendengarkan tentang Injil di sana nanti dan dimanapun Amin. ditempatkan Merinding loh aku. Tuhan Amin. berada Amin. nanti Megan. Oke Megan, semangat kami bangga padamu. Mantap, mantap. Kirima Luar di biasa. teladan kita. Mm-mm. Oke. Betul. Karena kemarin tuh aku kan sempat cerita-cerita juga sama yang dari US itu yang kemarin kami pelayanan youth kan. Hmm. Memang kalau di suasana di Amerika sekarang memang dari kecil pun sudah bisa menentukan dia mau jadi dirinya itu dianggap perempuan, laki-laki, LGBT. atau bahkan boleh dia dianggap kucing, Hmm. anjing seperti itu bahkan kayak tapi dia bilang it's depend to parents-nya gitu sebenarnya apakah parents-nya pengaruh yang seperti itu tapi udah banyak sekolah yang memang open tentang Ngajarin. itu karena mereka kan hak azazi itu lebih tinggi bahkan kan daripada ini kan jadi ya aku yakin sih ya artinya Megan ada di sana juga Tuhan punya tujuan kan gitu kan selain kau untuk menuntut ilmu dan untuk menaikkan nanti posisimu di kembali ke Indonesia ada juga jiwa-jiwa yang akan kau bawa ke Tuhan kan. Amin, 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 amin. Amin. Gimana kalian ada lagi nggak yang mau cerita atau mau ngasih ke Megan gitu? Noyan kayak mana? Kalau aku singkat aja, aku kemarin udah personal ngomong ke Megan. Sorry nggak bisa hadir karena kan banyak tadi cerita juga masalah keluarga gitu. Keluarganya eh, kurang sehat. Jadi tadinya kita udah plan sama Megan mau ketemu di Bandung, tapi karena ini keluarga kurang sehat salah satu, terus kemarin juga baru pulang dari Penang kan Hmm. sama mamaku. Gitu sih. Jadi nggak bisa lah plan kita ya Meg untuk ketemu. Tapi No eh, worries. Biane, maaf ya. Tapi tetap sampai sekarang apa ya kita tetap topang lah dalam doa lah ya Meg ya. Pokoknya kalau misalnya gimana-gimana kabar-kabaran. Aku barusan ada ada kontak kamu dari IG. Itu Hmm. tuh anak Tuhan dia di NYC juga dia suka kayak interview di jalan terus jadi vlog gitu. Mungkin Oh. aku ketemu sama kamu pas lagi di jalan NYC. Namanya Eric Jeng. Hmm. Oh, ada di IG. Iya, siapa tahu kan. Katanya dia ikut pelayanan-pelayanan gitu juga di apa namanya di NYC. Terus dia Hmm. meskipun kayak YouTuber pemula, dia kayak terbuka untuk di chat-chat gitu. Siapa tahu kalau kamu tertarik, kamu bisa chat. Oke, oke. Kan nanti aku lihat ini ya. Thank you loh. Oke, Mac. You. Chattingnya cukup untuk pelayanan ya, jangan yang lain-lain. Yang apa-apa juga. Oke lah, udah jam 9. Itu Kita aja. mulai. Noyan pun tetap semangat ya. Thank you.
Pokoknya yang lagi ngerawat orang tua tetap semangat. Yes, semangat. Pasti ada berkatnya. Pasti Amin. berkatnya ada. Karena pelayanan pertama kan di rumah. Benar, benar, Itu first ministry. benar. Di Ini juga kalau misalnya yang ikut Dream Team Room itu kan baru baru ada info pelayanan yang anak muda kan, Bold and Brave. Siapa tahu ada yang udah sign up Iya, gitu. udah. Oh iya, kakak udah ya. Mm-mm. Nah itu bagus banget sih kalau kita punya hati untuk pelayanan khusus buat youth, buat anak muda kayak gitu. Harus jadi ini sih hati-hati juga takut kebanyakan pelayanan. Ya, jangan sampai pelayanan untuk lari dari rumah. Itu Iya, selalu, itu selalu Kak Ci, diingatin. kebanyakan pelayanan takutnya burn out. Dengar itu Debo. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan sih sebenarnya. Iya sih. Banyaknya Cuma pelayanan nggak mempengaruhi sih. iya Kak. Cuman kalau emang emang hati kita ke situ dan emang panggilan Tuhan, bagus gitu. Ingetin aja kalau yang mau boleh sign up. Gimana yang lain ada ya? Ada yang mau nambahin? Kak Laura, Bang Rio, ada yang mau tambahin? Beda nggak bisa ngomong dia. Kak Laura belum ada suaranya tadi nih. Kak Laura gimana nih? Lagi di rumah, lagi nggak kurang enak, perutnya lagi kurang enak. Ya kayak banyak yang sakit ini. Habis makan obat cacing semalam, kayaknya perutnya kayak di blender gitu. Ngapain Oh, kakak minum berarti obat cacingnya cacing? cacingnya betulan banyak Obat itu. tambah caci. 6 bulan, kan udah bulan 8 nih, udah lewat. Jadi Iya, aku nggak pernah loh minum obat cacing. Pokoknya anak-anak aja. nggak dewasa juga perlu, Kak. Jadi setelah Sembarang makan kakak makan kan. kayak kayak di blender, kayak dibersihin gitu jadinya. Encer. Iyalah. Dahar juga ini ya. Bolak-balik karena mandi jadi lemes. Ya untuk Tapi Megan nggak ya apa-apa itu nanti jadi kempes perutnya tuh. nggak jadi kurus langsung. Ya kalau untuk Megan sih udah banyak ya, maksudnya udah banyak pesan-pesan untuk Megan. Tapi yang paling utama selalu ada waktu buat Tuhan, itu aja. Selalu ada waktu buat Tuhan dimanapun, lagi ngapain pun selalu ya. Karena pasti di sana bakalan sibuk ya kan, belajar ya kan. Tapi kasih waktu untuk Tuhan gitu. Itu yang paling Traveling penting. nomor 2 ya. Gimana Kak Cik? Tuhan nomor 1, traveling nomor 2. Iya benar. Traveling pula ya. Balik ya. Yang penting itu nomor 1 adalah kasih waktu buat Tuhan. Dimanapun Megan nanti ya kan, tinggal dimanapun lagi ngapain pun ya, selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu ada buat Megan gitu ya, selalu baik, selalu Tuhan itu punya rancangan yang indah buat Megan ya. Itu aja sih. Cuma mengingatkan supaya Megan selalu kasih waktu buat Tuhan. Karena di sana pasti sibuk juga. Kayak dibilang Rimadi tadi kan, namanya ya negara besar, dan yang dibilang Kak Cika itu juga di sana itu ya seperti ya udah bebas gitu ya. Bukan seperti memang bebas gitu. Karena aku juga pernah nanya juga kan sama temanku, maminya Seth, kalau Kak Cika tahu, yang si Liz. Aku tanya gimana sekolah di sana. Katanya kalau sekolah di sana udah mereka menerapkan LGBT gitu. Ya udah emang. Udah menerapkan LGBT. Jadi ya itu ya gimana ya Megan nanti di sana ya menjadi saksi lah gitu. Menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling Megan gitu. Bisa memenangkan jiwa-jiwa sambil menyelam sambil apa sih? Sambil menyelam minum air ya apa sih? Menyelam ya tenggelam lah. Bahasanya aku lupa. Kemana guru kita ini? Aku kan bahasa Inggris Megan. Oh iya pula, taunya bahasa Inggris pula. Jadi itulah maksudnya ya, sambil belajar di sana juga ya sambil menenangkan jiwa gitu ya. Ya.
Itu sih harapannya dan sehat-sehat selalu keluarga yang ditinggal juga di Indonesia Amin. sehat selalu karena ya gimana pun kalau ada apa-apa nggak bisa cepat-cepat ya kan. Ya. Nggak kayak kalau Medan Bandung masih masih oke ya kan, masih bisa ditempuh dengan cepat. Tapi kalau Amerika ke Ya, Indonesia tetaplah bulan tahun dikembalikan ke Tuhan lah, ya kan. Udah itu. nggak kontrol kita lagi ya kan. Ya itulah makanya ya doa doa kami itu Doakan. ya Megan sehat-sehat, keluarga sehat-sehat, sampai Amin. Megan juga balik ke Indonesia dengan sehat. Tuh, itu aja sih harapan dan doanya buat Megan dan buat kita Thank you, semua. Kak. Ya. Siapa itu sih di situ? Si Jojo. Ya, Megan lah, Megan, Megan. mereka kebanyakan apa kayak bule. Enggak manggil, enggak manggil anti. Udah ah, ribut banget nih semua. Nanti yang Megan lah, gimana? Kayaknya nih ada yang kau ingin sampaikan kepada kami yang di Medan ini juga, Iya, atau yang di Australia, Kalimantan, mana lagi iya ya? yang jauh-jauh ini semua ya. Iya, sebenarnya apa ya? Mixed feeling sih Kak, memang masih sampai sekarang gitu kan. Ntar lagi Mixed feeling ya. dan iya ada excitednya pasti ada kan. Tapi Deg-degan. banyak juga kekhawatiran gitu kan. Entah gimana nanti di sana gitu kan. Daerah yang bener-bener nggak pernah dijalani gitu kan. Tempat yang bener-bener baru, lingkungan yang baru, di mana temen juga yang bener-bener udah kenal, sering komunikasi juga nggak ada gitu ya. Bener-bener ya paling Belum temen ada. belum ada gitu. Iya baru baru kenal-kenalan gitu aja lah gitu kan. Yang entah temen dulu pernah satu jurusan, nggak satu fakultas kayak gitu, kayak gitu gitulah. Tapi ya eh, kesaksian juga lah mungkin ya dari kemarin pas lagi apa namanya mau berangkat persiapan juga banyak lah Tuhan kasih apa ya jalan kemudahan gitu ya pas lagi kemarin cerita masih belum dapat housing gitu kan gimana nih pusing ada pun mahal kali gitu kan Hmm. ada waktu itu sempat udah bikin tim berempat cewek-cewek terus pas dihitung-hitung lagi kok sampai 1.700 sebulan gitu US dollar kan Hmm. wah mau makan apa Oh sisanya iya. nih gitu kan gitu nah terus pas eh beberapa hari kemudian kan kita harus segera nih karena rebutan juga sama orang-orang bener-bener kayak Hunger Games juga sebenarnya apartemen ini apalagi bulan-bulan sekarang kan banyak Iya. banget yang nyari entah buat mahasiswa baru sama buat apa namanya sama buat yang internship kayak kerja-kerja gitu nah nah jadi ketika aku udah harus bikin keputusan gitu kan kan kasihan juga mereka pada nemenin pada nungguin kan temanku yang tiga ini udah mau proceed sama apartemen ini mereka takut ya apa Gak namanya dapet. lepas lagi gitu kan apalagi yang satu udah mau berangkat waktu itu nah aku pas lagi pagi-paginya waktu itu lagi ngantar mama gitu kan tiba-tiba ada temen yang ngechat gitu dia tahu aku kan hari sebelumnya aku juga ngechat di grup sih nanya eh, kalau ada yang info housing kasih tahu ya gitu terus besokannya gitu kan ada temenku itu yang kita dulu sempat bikin tim bareng terus ternyata mereka nggak ada kabar ternyata mereka udah bikin tim lagi gitu nah ternyata dari salah satu anggota di tim situ ada yang ah, mundur bukan mundur sih sebenarnya ya aku nggak ngerti lah mereka ada intrik apa jadi si cewek ini di kick gitu loh istilahnya jadi ada satu Hmm. ruang kosong di saat aku harus menentukan nah dengan harga yang bisa dibilang untuk daerah situ lumayan murah lah ya cuman 1.000 lah tapi untuk eh, dengan uang insurance asuransi apa garantor gitu yang dibagi rata akhirnya bersihnya 1.000 hampir 1.900 1.100 lah per bulannya nah itu jauh
mending daripada yang tadi kan. Itu maksudnya udah good deal lah. Dengan jarak yang cuma 6 menit dari kampus gitu. Itu bener-bener kayak nggak nyangka sih Kak bisa dapat lokasi yang lumayan oke dengan harga segitu. Tadinya udah bingung banget gitu sampai udah mau berpikir aduh apakah di daerah Queens yang itu 1 jam dari kampus harus naik subway Naik apa? kemudian kayak gitu kan bisa lebih murah. Memang itu daerah orang-orang Indonesia di Queens itu. Cuman dia kayak jauh gitu. Udah sempat juga ngontak semua orang, ada orang yang dikenal coba dikontak. Tapi memang jalannya kayak gitu, nggak disangka, nggak diduga ada slot kosong gitu. Memang ada lah trade off-nya gitu, yang kayak dia apartemen lantai 5 tapi nggak ada lift kayak gitu. Jadi harus naik tangga Olahraga tiap itu berarti hari kurus ya. lah kalau nanti ya. Kurus lah nanti abis ini kan. Gitu. Tapi ya bener-bener puji Tuhan banget. Waktu itu tuh udah sampai khawatir banget. Orang tua pun semua kan jadinya ikutan khawatir lah ya. Ikutan nyariin segala informasi. Tapi itulah caranya Tuhan kasih ya tempat yang aku percaya yang terbaik lah gitu. Ya walaupun memang nanti pasti ada kesusahannya lagi harus mengisi ini apartemen karena kan unfurnished ya. Hmm. Gitu. Tapi ya Tapi at least bener-bener kau nggak mikir ke kampusnya gimana, itu udah membantu ya kan? iya bener-bener Bisa jalan nggak kaki berarti. mikirkan uangnya itu kayak udah banyak udah lepas lah gitu kan masih cukup lah aku bisa untuk makan untuk sebulan itu nanti kayak gitu dan iya lokasi strategis banget cuma 6 menit ke gedungku lah gitu Jalan kaki jadi itu ya? jalan kaki 6 Wow, menit deket kali lah ya. deket kali kak memang dia cuma beda 2 blok jadi kalau kampus itu di 123 roadnya 123 apartemenku di 125 sorry 121 kampusnya eh apartemenku di 123 gitu 123 street Tapi di dalam jadi wilayah yang sama kan ya. jadi memang dia cuma beda 2 blok ya jalan 6 menit udah sampai gitu kan Wow. siapa sih yang bisa menyangka dapat sedekat itu gitu di saat Apalah rumah tidur itu pakai kalut banget sleeping bag dulu. iya paling itulah nanti perlu bawa-bawa sleeping bag itu nanti untuk hari-hari pertama karena pasti kan capek banget dan harus istirahat dulu baru bisa belanja-belanja kan itulah memang jalan itu kan ada entah dari yang kayak tadi berangkat ternyata ada juga yang barengan eh, pesawatnya dan itu ada salah satunya orang yang aku kenal sebelum ini gitu jadi oh ya puji Tuhan lah bisa bareng ada teman berangkat yang dikenal juga gitu jadi nggak benar-benar sendiri dan ya masih Perjalanan cukup jauh ya untuk tidak iya punya dengan perjalanan seseorang cukup di jauh dalam. bayang lah kalau sendiri kan kadang sendiri eh, traveling di dalam negeri aja udah ini kan udah pikir macam-macam kayak gitu ini memang banyak banget Tuhan bantu Tuhan kasih jalan ya puji Tuhan ya sekarang sih persiapannya masih packing ya kan tinggal sebentar lagi masih bingung-bingung nih apa aja nih yang cukup mau dibawa gitu kan kira-kira cukup nggak nih banyakan nggak ya gitu kan kayak gitu gitulah Bawa baju nggak usah terlalu banyak. sebenarnya kan karena Mm-mm. ya bisa juga belanja di situ Black Friday kan katanya Mm-mm. tiap kali ada orang nanya-nanya orang udah nanti belanja di Black Iya, Friday gitu baju nggak usah terlalu banyak sih. Mm-mm. Tapi Aku bantal kok bakal perlu sih. Karena unfurnished kan. iya aku bawa guling sih kak rencana tapi belum belum beres packing nggak tahu nih masuk atau enggak Sambel. iya sambel pun udah aku bawa juga tuh kemarin udah belanja kayaknya satu kan jatahnya 2 koper satu satu koper 23 kilo gitu kan jadi yang satu isinya baju-baju dan lain-lain satu tuh kayaknya cuma supplies doang gitu loh makanan bumbu-bumbu apalagi tuh ya pokoknya gitulah banyak banget yang disiapin masih belum belum Obat-obatan ditutup bener sih ya juga. kan masih belum fix masih berpindah-pindah terus terus kalau yang dirasain lagi ya selama berapa minggu ini kan di sini udah kurang lebih 3 minggu lah ya di Bandung ya puji Tuhan Tuhan kasih juga kesempatan buat bisa bareng-bareng sama keluarga sama ketemu sama teman-teman juga yang ada kesempatannya lah di sini itu yang
Ya, yang paling seneng bisa bareng sama keluarga sih. Itu walaupun jadinya kan sebenarnya selalu mixed feeling kayak tadi lah ya, Campur aduk meninggalkan sih pasti. keluarga. Memang salah satu yang pikirkan yang sering overthinking itu ya ya orang tua gitu kan. Sampai yang kemarin sempat galau lanjut atau enggak ini ya kan. Itu pikiran orang tua gitu kan. Apalagi kemarin pas setahun lah ya Bapak waktu yang kemarin kejadian serangan jantung itu di akhir Agustus tahun lalu kan. Mm-mm. Pas aku persiapan juga sebenarnya waktu itu sempat merenung juga gitu. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya, apalagi memang ya kepikiran aku di Medan aja agak-agak kepikiran kayak mana lah nanti di jauh ini kan. Gitu. Dan memang ya pas banget di sharing ini juga banyak cerita-cerita soal kesehatan gitu ya. Apalagi kesehatan orang tua kita memang kayak Bang Marco lah di sini, Noyan, semua di sini. Apalagi Debo juga baru sakit, dengan memang yang baru-baru kejadian juga nih temanku kakaknya tiba-tiba aja lagi sarapan tadi pagi gitu tiba-tiba pingsan, rupanya pecah pembuluh otak gitu kan, pembuluh darah di otak kayak Jadi, sekarang masih di ICU gitu. Jadi memang apa ya, ya. itu memang nggak bisa di, yang satu hal yang aku sadarin sih kayak itu memang di luar kontrol kita sih, kita Hmm. uh, nggak bisa ngapa-ngapain juga istilahnya gitu Iya, kan. Memang betul. ya yang bisa kita lakukan ya memang berdoa dan berserah sama Tuhan gitu ya. Dan memang banyak kekhawatiran kita tuh eh ya kita seolah-olah jadi Tuhan padahal kita Iya. tuh ya kita tuh bukan Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, jadi percuma juga maksudnya dengan berusaha sendiri, dengan khawatir sendiri kita nggak ngapa-ngapain tuh Nggak dapat solusi. nggak dapat solusi juga gitu. Memang Nggak ada itu juga makin selalu gila. aku ingetin. Iya, Iya, ada makin gila dan stres. iya, yang ada makin stresnya itu mental health yang kemarin kita bahas lagi gitu kan. Itu ya itu selalu aku ingatkan lagi kalau ya kita tuh bukan Tuhan, kita tuh ya jangan ngambil bagiannya Tuhan gitu loh. Jangan untuk memikirkan hal-hal kayak gitu, untuk memikirkan eh, apa ya? Ya pasti harus dipikirkan lah, namanya kita peduli sama orang orang yang kita sayangin, tapi ya jangan sampai kita Sampai ingin mengontrolnya kan. sampai ingin kontrol gitu, pengen jadi ngambil bagian Tuhan gitu. Yang ada ya harus berserah gitu benar-benar sampai sekarang kayak kemarin kayak ngeliatin eh ya ya makin dengarkan di sini kan selama 3 minggu ini makin banyak cerita-cerita, makin tahu lah kondisinya bapak misalnya gimana, mama gimana, kakakku juga gimana. Ya makin tahu detailsnya makin ada lah kekhawatiran muncul lagi ada. Nah tapi ya itu yang selalu aku ingetin gitu. Emang proses sih masih masih kepikiran, Hmm. masih overthinking itu ada kayak kalau Ya, misalnya betul. lagi pada tidur gitu kan tuh kita diliatin juga itu tuh ya terjadi di aku gitu. Bapak lagi tidur terus ngintip gitu kan, nengokin Pada masih kayak ada gitu suara ya nggak kan. gitu kan, ada rupanya ada bunyi nafasnya gitu, oh ya ya benar gitu. Emang ya itu sih overthinkingnya kita yang kayak ke Bang Marco tadi kan, harus ngecek dulu orang kalau lagi nggak ada bunyi-bunyi di luar, mama udah nyampe. Emang ada Ya. mamaku kak. Ini lagi Zoom berdampak mah. Yang kemarin Ih, yang saya di lupa aja tante ini. udah lupa aja mama. Kak Cika. I see. Kemarin mama kan nanyain malah kok nggak ada Zoom lagi IC. Iya lagi libur Lagi sama libur, istri. lagi libur. Iya. Oh ini. Halo Halo. tante. Halo. Minggu-minggu ketawa-ketawa sambil nangis nih ya. Oh, Iya. Itulah. Kalau lagi campur aduk kan gitu ketawa nih, tapi Iya saya mau ketawa nangis tapi gitu kan. ambil nangis juga bersih. Mm-mm. Itu sih. Jadi Ya, ya doain lah ya kan masih banyak perjalanan yang akan dijalani. Gak cuman perjalanan anggap kalau lagi traveling aja. ya lagi travelingnya banyak lah yang dipikirin Gak kayak terasa Rimadi udah mau setahun juga kok. sebenarnya ya udah bisa Hmm. adaptasi juga sih.
Emang kalau mikirin di sana gimana nanti ya? Apa bisa ya? Aku udah lama juga nih nggak belajar, nggak kuliah, nggak pernah ujian gitu kan. Gimana bisa nggak ya lagi nanti kayak gitu? Kayaknya udah beda lah aku sama yang dulu kayak gitu. Masih mikir-mikir Sebenarnya apa sih terus bisa ya kan. lingkungannya lagi kayak cerita-cerita denger-denger cerita itu kan Paling penting memang kamu harus ya. langsung cari gereja sih, gereja yang tepat. Memang kemarin itu juga sempet kayak reach out ke pastor Kelly gitu kan. Terus dia ngasih kontak temennya di situ ada. Emang jadi banyak tanya-nanya juga sih. Udah ada Dia rekomendasi responsif ya. gitu. Dia kayak mau ngasih ini. Udah tahu belum mau gereja di mana? Nanti aku coba hubung kontakin. Ada banyak nih gereja yang dia tahu gitu. Ya helpful sekali. Tapi memang belum belum tahu lah ya gerejanya di bakal di mana karena lihat situasi juga kan enaknya sih yang deket-deket biar komunitasnya juga deket gitu kan. Iya, gampang ngikutinnya ya. Memang ada gereja kalau orang bapak ini kan suruhnya AKBP di Queens itu daerah sana cuman dia tuh agak jauh lah agak 1 jam lagi Ketawa lah ke aku si sana. Marco. Iya di situ ada AKBP lo ada 2 bahkan Emang katanya ada ya awalnya di 1 sana. tapi pecah karena berantem Berantem jadi sama 2 kerjanya. udah tahu aja di mana-mana Iya, iya. itulah gitu tapi memang ya udah pernah kontak juga sih sana kemarin nyari housing ada juga sampai menghubungi orang sana dan info di sana kayak gitu gitu loh orang bapak. Nah mungkin ya bagus juga komunitas di sana kan biar tahu juga masih terpegang juga lah komunitas Batak itu gitu kan. Iyalah. Betul, betul. Iya mungkin bagi-bagi waktu lah nanti gimana itu mungkin sharingnya doain pokoknya masih butuh Finally the tumpangan time doa. is come ya. Iya bener-bener Tinggal kayak merasa hitungan hari. beneran ya rupanya lihat satu-satu temanku yang lain udah pada berangkat ih beneran ya ternyata ini gitu. It's getting real gitu. Oh ada Pak Tua kakak di sana di New Yorknya kak. Jangan lupa ya rajin story ya. Siap-siap lah ya nanti kayak Kak Cika Tolong banyak buat ada tolong story. buat kami iri. Oh di New Dan kayak Jersey. Rimadi pelit kali nggak ada storynya. Iya jarang kali sih Rimadi nih story sibuk deh. Oke deh. Ada yang mau tambahin sebelum kita doa? Mungkin kayaknya siapa yang mau doa nih? Noyan tadi ya. Noyan Ya, sama Noyan sama Rimadi deh kalau boleh. Atau ada lagi satu lagi? Boleh. Nanti Noyan duluan, baru Rimadi yang tutup. Atau ada request doa kalian boleh ditambahin juga. Ya mungkin kita doain lah kota kita ini biar sehat cuacanya. Amin Semuanya yang sakit, kesehatan lah. semua yang sakit sembuh. Oke, kita nyanyi satu lagu. Ada nih aku siapkan. Pokoknya kuncinya kalau dari kalau aku lagi ketakutan pun di sana Megan, ini tetap nyanyi doa gitu aja. Pasti sih ada perasaan takut. Namanya kita pindah ke sesuatu tempat yang kita belum biasa kan. Jadi kayak ya semua lah Iya. pasti berubah kan semuanya sampai di sana. Bukan itu pasti bukan suasana IC Medan, tapi emang suasana itu ya kan. Dia gitu. Nyanyi aja terus ya udah panggil-panggil ngobrol sama Tuhan. Itu sih.